فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Menjawab secara ilmiah. Pertama saya sebutkan bahwa di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada penduduk surga kelak, ada di antara nikmat mungkin bisa kita bayangkan ya. Bisa kita bayangkan artinya sesuatu yang kadang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di dunia ini ya, sesuatu yang mungkin istilahnya sama atau kalimat atau namanya sama. Ya, seperti misalnya kita berbicara tadi raik atau dipan yang dihiasi dengan permadani dan sebagainya, sehingga kita mungkin tergambar di benak kita adalah sesuatu yang mungkin kita pernah duduk di atasnya, dipan mewah yang pernah kita beli atau dipan mewah yang kita pernah duduk di atasnya, atau mungkin tatkala Allah SWT berbicara tentang buah-buahan yang Allah SWT anugerahkan kepada kita, kita bisa mungkin membayangkan sesuatu yang Allah anugerahkan hal itu juga ke kita. Misalnya Allah katakan di sana ada apel, di sana ada anggur, ya. Ya, kita bisa bayangkan di sana ada sungai, di sana ada susu, di sana. Ini bisa kita bayangkan. Ini gambaran nikmat yang mungkin bagi kita adalah sesuatu yang maklum ya, karena kita pernah merasakan dan kita pernah melihat, ya, kita pernah menyaksikan hal-hal itu, maka terbayang oleh kita nikmat surga itu ya kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, nikmat surga yang Allah SWT janjikan itu adalah sesuatu yang hatta gambaran di pikiran kita juga nggak bisa untuk membayangkan atau mencapainya. Ya, contoh misalnya Nabi SAW bersabda tentang satu pohon yang besar di surga yang dijalani oleh seorang di bawah teduhnya, itu perjalanan 70 sampai 80 tahun. Ya, kita bayangkan bagaimana, nggak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya pohon itu. Jika seandainya Nabi SAW mengatakan di sana ada pohon kurma, di sana ada pohon anggur misalnya, mungkin kita bisa bayangkan pohon kurma, pohon anggur. Tapi tatkala Nabi mengatakan ada sebuah pohon besar yang orang berjalan dari satu teduh ke teduh berikutnya, artinya melewati pohon ini perjalanan 80 atau 70 tahun. Itu tidak dibayangkan. Apalagi tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang misalnya jika seandainya kata Rasulullah SAW salah satu di antara bidadari surga itu menampakkan wajahnya di dunia, maka dunia akan menjadi terang sekalipun mungkin bintang dan matahari serta bulan tidak ada dan cahaya tidak ada. Artinya bumi ini gelapnya luar biasa, tidak ada penerang apapun. Maka tatkala bidadari menampakkan wajahnya, menyingkap wajahnya, maka dunia akan terang. Ini sesuatu yang tidak bisa kita khayalkan, tidak bisa kita gambarkan. Apalagi Nabi SAW mengatakan bidadari itu aliran darahnya atau ya darahnya itu bisa dilihat dari balik kulitnya. Artinya karena begitu sangat beningnya kulit dan tubuh yang dimiliki oleh bidadari ini, sehingga Nabi menggambarkan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Jadi intinya, nikmat surga itu ada sesuatu mungkin bisa kita bayangkan, karena kurang lebih dekat dengan apa yang saat ini kita miliki, tapi di sana ada nikmat yang tak bisa kita bayangkan. Walaupun sudah disampaikan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi SAW, itu sudah disampaikan, kita sudah tahu terjemahnya dan mungkin penjelasan para ulamanya. Tapi karena sesuatu itu belum pernah kita lihat, belum pernah kita saksikan, kita hanya membayang-bayangkan saja. Ya, ini ada dua macam kenikmatan yang Allah janjikan dalam surga. Namun, semoga Allah SWT merahmati kita semua, sekalipun dalam posisi nikmat ya, yang bisa kita lihat mungkin kemiripannya di surga, para ulama mengatakan kesamaannya itu hanya dalam sisi nama saja. Ya, maka bisa dilihat apa yang Allah firmankan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Mungkin akhwat bisa melihat nantinya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-25 tatkala Allah SWT menceritakan tentang nikmat yang akan Allah anugerahkan kepada penduduk surga. Maka di antara apa yang Allah firmankan, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu
wa utubihi mutasyabiha. Ya. Allah SWT berfirman yang artinya setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka berkata, ini penduduk surga berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat. Diberikan pada kami dahulu itu maksudnya apa? Apakah dahulu di dunia ataukah dahulu artinya sebelum diberikan buah ini ke kita, kemarin juga sama seperti ini buahnya. Artinya kelezatan, kenikmatan, kesempurnaan rasanya itu seperti kemarin juga. Ya, beda mungkin dalam kehidupan dunia kita makan apel sama, beli saat ini nikmatnya luar biasa, kita beli lagi kita rasakan kok beda rasanya. Tapi di surga nikmat ini tidak berkurang sedikit pun. Bahkan semakin hari semakin nikmat. Nggak kita bayangkan. Semakin hari semakin nikmat. Jadi makan apel misalnya di hari ini, dengan makan apel di hari berikutnya, lebih nikmat makan apel di hari berikutnya. Berarti kenikmatan itu tidak berkurang, tapi semakin hari semakin bertambah, itu di surga. Ya, mungkin silakan lihat tafsirnya. Tapi yang ingin kita garis bawah di sini, sebagian ulama mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qablu. Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu di dunia maksudnya. Artinya tatkala diberikan apel, tatkala diberikan anggur, ini juga nikmat yang dulu pernah diberikan ke kita waktu di dunia. Tapi Allah mengatakan wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Abdullah bin Abbas mengatakan serupa pada nama, tapi tidak serupa pada hakikatnya. Anggur-anggur, kurma-kurma yang diberikan, delima-delima yang diberikan, apel-apel yang diberikan, akan tapi hakikatnya tidak sama. Dari sisi rasanya, dari sisi kenikmatannya itu berbeda. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah ini hal yang salah, artinya kalau Allah berbicara tentang masalah nikmat di surga, kemudian secara otomatis kita membayangkan sesuatu yang ada di hadapan kita yang pernah kita saksikan, ini pada dasarnya tidak salah. Karena Allah sedang berfirman kepada kita dengan sesuatu yang bisa kita pahami sehingga kita termotivasi untuk mengejarnya. Tapi ketahuilah, ya, wa utubihi mutasyabiha. Ya, serupa tapi tak sama. Ya, serupa tapi tak sama. Artinya kurma, ya kurma. Akan tapi kelezatan dan kenikmatannya tidak sama antara kurma dunia dengan kurma di surga. Apel dunia dengan apel surga. Kesamaan kata Abdullah bin Abbas hanya terletak pada nama saja. Hakikat kelezatan dan kenikmatannya itu tentunya tidak sama. Wallahu taala a'lam. Nah.